Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang merancang dan mengelola jasa. Kenapa jasa itu penting? Ketika sebuah perusahaan produk semakin sulit untuk mendiferensiasikan jasa berbentuk fisik produk tersebut, maka perusahaan berusaha untuk melakukan diferensiasi dari jasanya. Antara lain, usaha yang dilakukan perusahaan ketika memiliki produk yang hampir sama dengan pesaingnya, maka perusahaan menciptakan inovasi dengan memberikan penawaran khusus melalui diferensiasi jasa. Entah itu dengan pengiriman yang berbeda, kemudian bentuk pengiriman yang unik dengan misalnya waktu yang lebih cepat, kemudian promosi pesan antar gratis, kemudian jawaban dari setiap pertanyaan itu dijawab, direspon dengan cepat, kemudian dari setiap keluhan pelanggan terkait tentang produk itu diberikan solusi yang tepat atau yang cepat. Itu merupakan salah satu diferensiasi dari jasa pada produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Pada saat ini dampak COVID sangat terasa sekali di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, otomatis akan merubah pola pemasaran yang tadinya sangat dekat sekali dengan konsumen, maka bagaimana caranya untuk tetap bisa memberikan pemasaran yang terbaik tetapi dengan tetap mengutamakan physical distancing, ya. Lalu ini menjadi PR tentunya bagi pemasar untuk harus memberikan inovasi dari setiap produk yang dipasarkan kepada konsumennya sehingga tetap bertahan pada brand strategiknya perusahaan tersebut. Maka perusahaan merubah pola pemasarnya dari pemasaran offline menjadi online dengan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Nah, lalu apa kaitannya dengan jasa? Terlebih dahulu kita bahas. Jasa itu adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan pada satu pihak kepada pihak lainnya yang tidak memiliki wujud dan tidak mendapatkan kepemilikan, namun dapat dirasakan. Nah, ada beberapa kategori dari bauran jasa. Yang pertama itu adalah barang berwujud murni. Artinya yang ditawarkan itu dalam bentuk wujud barang tanpa ada jasa sama sekali. Kemudian ada barang berwujud yang disertai dengan jasa. Nah, maksudnya adalah barang yang awalnya itu dibeli adalah barang berwujud, namun ada tambahan berbentuk jasa satu atau dua. Kemudian adalah hibrida, yaitu penawaran yang terdiri dari barang dan jasa. Kemudian ada jasa utama yang disertai dengan barang atau jasa kecil, yaitu utamanya adalah yang diberikan adalah jasa tetapi disertai dengan barang, dan yang terakhir itu adalah jasa murni. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kemudian apa sih yang membedakan berbagai jenis jasa tersebut? Nah, yang pertama itu misalnya contoh seperti jasa berbagai peralatan atau berbasic orang, misalnya cuci mobil. Dia bukan jasa murni, ya, tetapi jasa yang terdiri dari barang dan jasa, yaitu yang ditawarkan adalah pencuciannya tapi wujudnya adalah mobil menjadi bersih, seperti itu ya. Tapi kalau jasa murni itu seperti baby sister, kemudian dokter, guru, dosen, itu merupakan jasa murni. Baik, sebelum kita bahas, mari kita bersama-sama berdiskusi. Di sini ada pertanyaan terkait tentang menurut Anda untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan, faktor apa sajakah yang harus diperhatikan oleh perusahaan? Baik, silahkan teman-teman mulai mengisi dari pertanyaan itu pada kolom diskusi dalam BOC. Pengisian jawaban itu diberikan pada saat waktu mata kuliah ini berlangsung.
ya. Kemudian yang kedua, apa efek dari kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan dari jasa konsumen tersebut? Ya, silahkan. Jadi ada 2 pertanyaan, diberikan waktu 10 menit untuk kalian menjawab pertanyaan. Baik, kita lanjut ya. Beberapa sifat jasa itu ada jasa yang tidak berwujud, jasa tidak terpisahkan, jasa yang bervariasi dan dapat dimusnahkan. Nanti silahkan dibaca ya untuk pengertian dari sifat-sifat jasa tersebut. Ini yang menjadi fokus dalam penyebab dasar kegagalan dari pelanggan, ya, kegagalan dari pelanggan, di mana perusahaan tidak mampu mengidentifikasi dari kepuasan pelanggan tersebut, mulai dari orangnya, kemudian proses, teknologi, sampai dengan lingkup jasanya. Ya, kalau dari orang itu mungkin kemampuan dalam komunikasinya kurang aktif, kemudian keahlian dalam bidang yang ditekuni itu juga kurang, kemudian sikap, tata krama, etikanya dalam berkomunikasi juga kurang, kejelasan peran, kemudian minim tentang pelatihan terkait tentang materi dasar pada ranah pekerjaannya. Kemudian dalam proses penghantaran jasanya juga kurang baik. Mungkin ini yang menjadi alasan mengapa akhirnya timbul ketidakpuasan. Selain itu, antara dukungan teknologi dan kemampuan manusianya itu tidak sinkron atau tidak sesuai. Teknologinya mendukung tetapi manusianya tidak mampu untuk menguasainya, atau kebalikannya. Teknologinya kurang, sebenarnya manusianya itu sangat mampu. Nah, itu juga menjadi masalah. Dan yang terakhir itu adalah desain dari lingkup jasanya. Biasanya terdiri dari objek atau tata letak atau kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya kegagalan dalam kepuasan. Nah, kemudian ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan peralihan pelanggan, ya, seperti penetapan harga yang tidak menentu, misalnya tiba-tiba naik tanpa alasan tapi tidak memaksimalkan kualitas, atau ketidaknyamanan dalam memberikan jasa, atau kegagalan dalam pelayanan intim, misalnya kesalahan dalam proses pelayanan. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggan akhirnya beralih pada jasa lainnya. Seperti itu. Lalu bagaimana sih untuk mengetahuinya? Nah, ini kuncinya, itu menggunakan skala SERVQUAL atau service quality yang di dalamnya terdapat dari tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance, yaitu keandalan, responsivitas, kemudian jaminan, empati, dan wujud. Nah, nanti uraiannya ada ya di dalam slide materi. Baik, lalu bagaimana sih untuk mengukur kepuasan pelanggan? Sebenarnya kalau bicara tentang pengukuran kepuasan pelanggan itu ada banyak. Nah, di sini tuh ada 4. Jadi bukan hanya diukur berdasarkan dari survei saja. Yang pertama itu menggunakan kotak saran. Nah, walaupun sekarang trennya sudah ke arah digitalisasi, maka kotak saran itu sudah tidak lagi dalam bentuk kotak ya, tetapi kotak saran itu dalam bentuk email atau review. Nah, itu masuk ke dalam kotak saran dan itu sangat efektif sekali untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan ya. Seperti minta tanda bintang. Nah, itu berupa salah satu bentuk untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen juga. Selanjutnya itu adalah Go Shopping. Go Shopping itu adalah perusahaan seperti memandatkan kepada salah satu karyawannya untuk berpura-pura menjadi konsumen untuk mencari informasi terkait tentang ketidakpuasan atau kepuasan dari produk yang ditawarkan oleh konsumen, yang ditawarkan kepada konsumen sebenarnya. Seperti itu, pura-pura jadi konsumen gitu ya. Kemudian lost customer analysis, yaitu menganalisis dari konsumen yang sudah hilang gitu. Kan misalnya trennya sudah tahu nih bahwa yang tadinya itu jumlahnya 25% menurun jadi 23. Nah, itu datanya ada. Nah, kita mencari tahu mengapa konsumen itu tidak lagi menggunakan produk atau jasa kita.
begitu ya. Baik, sangat banyak sekali kalau bicara tentang jasa. Nanti di minggu yang akan datang kita akan membahas lebih dalam lagi terkait tentang jasa. Ibu rasa cukup. Terima kasih, selamat belajar, dan silahkan dibaca kembali untuk materi tentang pengelola jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.